Karena niat saya ke sini Gus mau membuktikan Gus. Tapi bukan pembuktian. Ulama mengatakan lebih baik melihat dengan mata kepala sendiri daripada mendengarkan. Nah, jadi saya di sini mau membuktikan. Oh, ini sudah penantang dari mana? Jambi. Ya. Konten saya itu cuma hiburan saja. Mas jangan gitu Gus. Konten saya ini real, benar. Percaya ya sudah, enggak sudah itu konten saya itu gitu. Iya, jadi kan betul Gus ya. Assalamualaikum sahabat Gus Samsudin. Digemparkan kedatangan seseorang dari daerah Jambi. Ingin membuktikan kebenaran tentang Gus Samsudin dalam pengobatannya maupun video-video yang ditayangkan di YouTube-nya asli atau settingan. Bapak itu sampai menginap beberapa hari guna membuktikan. Ungkap bapaknya, saya ingin membuktikan Gus kamu settingan atau tidak dan pengobatanmu seperti apa. Tantangan itu disambut baik oleh Gus Samsudin walaupun suasana sedikit canggung. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gus, maaf Gus ya. Saya kan sudah 2 hari 2 malam di sini Gus. Nggih. Saya dari Jambi. Nggih. Nah, saya tak nyampaikan unek-unek di hati saya dulu Gus ya. Saya Siap. sudah siap tas mau pamit loh Gus saya. Siap. Iya. Nggih, monggo. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kasmuki Ali dari Jambi. Saya dari Jambi. Lagi ngerokok. Niat saya silaturahim ke tempat Gus Samsudin. Jadi begini Gus, saya itu sudah lama selalu melihat channelnya Gus di rumah itu. Jadi di rumah saya nggak ada TV Gus. Jadi semenjak ada HP ini kurang lebih 2 tahun Gus, sinyal di rumah saya itu 1 kilo bisa dapat ini Gus. Jadi saya dengan anak saya download Gus Samsudin sebanyak-banyaknya. Sudah nonton saya bawa ke rumah di setel tiap hari. Habis nonton lagi, setel lagi gitu terus Gus. Nah jadi ini maaf Gus, terus terang saja saya melihat YouTube spiritual itu banyak. Tapi untuk pribadi saya yang paling sakti itu Gus Samsudin. Nah, jadi ini terus terang Gus. Jadi Ini nangis tapi sambil ketawa ya. Jadi ya Allah Gus. Jadi saya itu sudah bertahun-tahun ingin silaturahim ke sini Gus. Saya melihat, Insya Allah, saya melihat apapun masalah yang dengan pesulap merah, dengan limbat, dengan dukun-dukun santet itu saya lihat terus Gus. Terus. Sama Opa lihat nggak? Ya lihat terus. Kemarin tuh Gus. Sama Joko Arek? Ya lihat terus Gus. Kemarin siang datang saya belum ketemu Gus. Joko Arek saya jumpai di sana. Ini Joko Arek ya. Joko Arek sampai sekarang beliau tetap dengan kepercayaannya. Beliau penghayatan. Jadi beliau tidak mau sholat, tidak mau puasa, nggak masalah itu pribadi beliau. Yang penting nggak mengganggu gitu aja. Kalau sekarang ganggu sih nggak. Gitu. Tapi beliau tetap dengan kepercayaannya. Jadi Gus, saya itu kemarin karena mau ke sini kalau khusus Gus, kehidupan saya ini ekonomi saya belum baik-baik saja. Karena anak saya mondok di Magetan, sambil ngantarkan anak di Magetan langsung saya ke sini Gus. Oke, saya stop dulu ya. Untuk masalah rezekinya panjenengan, yang saya minta sekarang ini, yang penting nanti saya ijazahkan sholawat Jibril itu sallallahu alaihi wasallam itu 1000 kali, terus sholat subuhnya berjamaah. Insya Allah nanti 5 bulan 6 bulan lagi sampai ke sini rezekinya udah beda. Amin ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Kita ini pakai ilmu titan aja. Amin ilmu ya Allah. titan aja. Saman amalkan, nanti kalau nggak bukti saman loknya aku kayak gitu. Nggak Amin ya apa-apa. Allah. Tapi saman buktikan aja. Amin ya Allah. Jadi Gus, saya di sini Pak saya nggak sakit Pak, nggak berobat, tapi saya ingin ketemu Gus. Saya tunggu sampai malam-malam tadi malam juga. Baru ini ada kesempatan Gus. Istri saya, Mas, kamu jadi ke tempat Gus Samsudin. Insya Allah jadi Dik. Nanti ya dimasukkan di YouTube. Ya iya. Nah, gitu. Jadi Gus, tadi ada yang sakit Gus. Karena niat saya ke sini Gus mau membuktikan Gus. Tapi bukan pembuktian. Ulama mengatakan
lebih baik melihat dengan mata kepala sendiri daripada mendengarkan. Nah, jadi saya di sini mau membuktikan. Oh, ini sudah penantang dari mana? Jambi. Jambi. Ini penantang dari Jambi. Cimene golok. Coba bacaan piye? Jadi Gus, Masya Allah Gus. Jadi ya Allah. Nah tadi Gus, anak saya nelpon yang perempuan di pondok. Bapak sudah pulang? Belum, Dok. Di mana? Di tempat Gus Samsudin. Apa iya, Pak? Iya, Dok. Enggak bohong, Pak. Enggak. Ini saking senangnya keluarga saya, Gus. Jadi niat saya, Gus, di sini yang pertama silaturahim. Alhamdulillah. Ya. Enggak jadi pembuktian ya? Ya, yang kedua membuktikan, Gus. Oh, ya. Selama ini cuma di HP saja, Padepokan Nur Sejati. Tapi saya membuktikan dengan mata kepala sendiri, Gus. Sekarang sudah bukan Padepokan. Nanti salah paham. Sekarang Pondok Pesantren Salaf Nuswantoro. Ya. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri, oh ini. Saya nanti bisa cerita Gus di sana. Dan saya ini bukan omong kosong, Gus, bukan munafik, insya Allah. Saya ini cinta dengan Gus Samsudin nggak tanggung-tanggung, Pak. Saya punya kawan ustadz di sana, Pak, kawan jamaah masjid itu. Karena saya ini yakin 100% kontennya Gus ini real. Saya sempat debat kelas sama ustadz itu, Pak. Dia ngatakan itu cuma hiburan saja. Itu permainan YouTube itu nggak benar. Bukan Pak Ustadz, itu benar, saya bilang gitu, Gus. Nah, jadi ciri-ciri dunia mau kiamat, Pak Ustadz, yang benar itu nggak dipercaya, saya bilang gitu, Pak. Karena saya yakin benar, Pak Gus ini. Nah, makanya Gus, niat saya yang kedua ingin membuktikan kebenarannya semua ini. Yang saya buktikan pertama tentang Gusnya semua sudah banyak saya ajak foto, Gus. Benar adanya, bukan hanya di HP ya, di HP. Kemudian yang kedua ingin membuktikan pengobatan, Gus. Sepurane maaf, Gus. Tadi Gus nyuruh saya di sini nggak mau saya, Gus. Karena saya ingin membuktikan pas ada juga yang sakit, Gus. Nah, jadi alhamdulillah Allah kabulkan kerentek hati saya, Gus. Alhamdulillah sudah membuktikan saya. Nah, satu Gus yang belum bisa saya dapatkan, saya ingin membuktikan kalau Gus itu grebek dukun santet macam di HP itu. Kata Gus ya boleh, silakan kalau membuktikan atau membuktikan, tapi di saat ada. Nah saya kesini pas nggak ada, Gus. Nah ini Pak ya. Jadi ya sudah. Itu gitu. Nah gitu. Nah jadi Gus, yang kedua pertamanya saya silaturahim, yang kedua ingin membuktikan, yang ketiga ingin didoakan Gus, ingin barokahnya dari Gus. Saya ada masalah, 3 masalah, Gus. Double ya. Saya cuma 2 sampai 3 ya. 3. Tapi kalau saya istri, kalau sampai masalah ya. Istri ya masalah. Masalah kalau jadikan masalah, tapi masalah itu biasanya membawa barokah. Bojomu tambah cerewet, barokah tambah akeh. Lanjut apa? Jadi Gus, masalah ini saya nggak malu, Gus. Karena kata Gus itu kita harus jujur, kemudian ya malu hanya kepada Allah, semuanya kepada Allah. Hidup ini bikin senang. Siap. Orang kalau melihat saya ini dikira orang hebat, Gus ya, macam orang kaya mungkin penampilannya, tapi saya tidak. Karena kata Gus itu harus senang, saya senang aja lah, gitu Gus. Senang. Nah, ya saya potong dulu. Jadi memang iya, saya jelaskan dulu. Kan memang tirakat saya itu dari mulai saya masih kecil itu tirakat saya itu senang. Kenapa? Karena saya pernah melihat ayah saya itu sakit 7 tahun. Ibu saya kan cerita di video kemarin waktu saya pulang. Dan ayah saya itu setiap hari itu tersenyum. Padahal beliau itu tidak bisa jalan. Kalau jalan itu merangkak, sering kalau ke belakang itu saya gendong, saya bopong. Beliau itu selalu tersenyum dan senang. Sampai saya itu tanya, Pak, jenengan itu sakit kok bisa senang? Kayak gitu. Saya tanya ke ayah saya. Ayah saya itu jawab, lah sehatku itu jek suwi kok ketimbang sakitku. Lah aku ki sakit ngene wis nesu ae, wis ngamuk ae, berarti aku ra rido karo paringe Gusti Allah. Gusti Allah sehatku lho suwi. Akhirnya dari situ saya merasa malu. Kula niku isin dhewe. Lah nek apa-apa kok gampang nesu, gampang susah iku kula mboten remen ngoten niku. Akhirnya saya belajar dari orang tua saya. Makanya sampai sekarang itu masalah seperti apapun saya enggak melihat masalahnya. Tapi saya melihat yang memberikan masalah. Itu adalah Allah. Makanya kalau senang itu boleh, yang penting enggak senang. Susah itu boleh, yang penting enggak terlalu susah, jadi kesusahan ngoten mawon. Nggih, monggo lanjut. Nah, jadi Gus,
Saya itu masalah yang pertama masalah ini Gus. Pertama kan anak saya mondok, jadi masalah biaya ini sering berkendala. Ini kan masalah mondok di Jogja. Kemudian yang kedua masalah ekonomi Gus. Saya ini sudah kerja, saya pedal Gus, jauh-jauh saya tani Gus. Tapi ekonomi semakin nggak jelas gitu. Jadi saya maaf ngomong kalau digaji ya ada Gus. Saya bukan sombong Gus, saya kan ikut di desa. Oh ya. Iya sebenarnya. Jadi saya kadus di sana Gus. Masih aktif. Tapi kok masalah terus ekonomi Gus. Dulu saya pernah diancam oleh jin Gus. Akan dihancurkan hidup saya sehancur-hancurnya gitu. Iya. Nah, apakah pengaruh itu gitu Gus. Jadi semakin hari semakin bermasalah. Nah, masalah kondisi Gus, saya mau kesini saja kemarin Gus. Di Magetan itu nggak ada ongkos saya kesini Gus, ngutang sama kawan saya kesini. Nah kemudian Gus, aku minta ijazah Gus, nanti mudah-mudahan kalau sudah saya amalkan, saya ini sekarang kalau nyender ke dinding rumah saya itu mendul-mendul papanya mau roboh Gus. Tergoyang-goyang ya. Iya, aku yakin kalau Gus nanti bisa kok, Gus ini bisa ke sana walaupun dia di sini. Nanti Gus, aku mau foto sama Gus, mau saya cucikan yang besar di dinding rumah saya, kebanggaan saya Gus. Jadi boleh Gus lihat ke sana di ruang tamu saya itu kalau senden tuh mentul-mentul itu dindingnya itu. Nah ini saya mohon barokahnya Gus supaya ada kebaikan-kebaikan buat saya dan keluarga saya ke depannya. Nah itu Gus. Alhamdulillah selama saya di sini Gus ada kesalahan dengan santri Gus kemarin juga. Makanya waktu Singo Ludro ke sini diumpankan ke saya sama demit itu Gus. Waktu saya di sini itu. Ya karena ada sedikit salah paham itu salah saya kedatangan. Teman sempat tarung sama santri. Enggak, cuman debat. Cuman gini, mau apa di sini di gerbang jam 2 saya datang. Saya ngojek dari Tulungagung, Gus. Di Tulungagung saya ngojek diantar motor ke sini, diturunkan di depan sana. Kemudian saya tanya namanya itu katanya Demit. Ya yang bagus, tapi aku nanya bener masa namamu Demit? Iya, Gus manggil aku Demit kok. Ya sudah. Terus kamu Mbak Singo Ludro. Bukan Pak, yang jaga di situ Gus. Yang bawa pering petuk tadi malam di pentas itu loh. Enggak ada. Nah, itu jadi tujuan kamu mau apa katanya? Saya mau membuktikan. Apa yang dibuktikan? Gus Samsudin kan orangnya kan sakti. Aku mau melihat kesaktiannya. Ya kalau itu nggak usah dengan Gus, dengan saya saja, gitu kata dia. Ya sekarang aku bilang gitu. Nggak, kita bikin surat dulu di tempat Pak ET pakai materai biar nggak ada saling tuntut. Ah Pak ET masih tidur malam-malam besok saja. Saya itu Gus saya. Seandainya dia ngajak, mungkin saya nggak punya ilmu ya mau Gus saya. Cuman saya pancing saja Gus, gimana mau cerita mana dia. Tapi belum selesai di situ Gus. Nah kemudian Gus, saya tuh sudah mau kencing nahan lama, tanya toilet, ditunjuk dari jauh sana tuh Pak. Antara gang bangunan yang besar sama kecil tuh di tengahnya. Saya masuk ke sini Gus. Rupanya disusul sama yang anak sekayu itu Sul. Curiga dia dengan saya kok lama saya ke sana cari toilet. Toilet biasanya kan jauh kecil gitu ya Pak ya. Enggak ada ke sana enggak ada. Saya balik masuk kamar saya enggak? Enggak Gus. Nah, yang sekayu itu datang Pak, yang gemuk-gemuk hitam itu. Gemuk-gemuk hitam itu. Iya, Dudung apa siapa itu? Cari apa kamu? Cari toilet. Itu toiletnya segede itu enggak lihat. Masya Allah saya enggak tahu. Jadi saya masuk ke toilet itu kaget saya. Ini Gus ini gimana dalam hati saya? Bikin toilet kok semewah ini, Masya Allah. Kalau bisa saya cuil sedikit saya bangun rumah saya Gus. Iya Gus, ini nggak pantas ada toilet macam ini ya. Iya Gus. Masya Allah ya, dalam pikiran saya nggak tahu kalau toilet saya rumah mewah itu ya. Masya Allah ini toilet saya bilang gitu. Masya Allah Gus Samsudin ini apa nggak mubadir macam ini. Masya Allah Gus, kalau bisa saya cuil sedikit saya bangunkan rumah saya. Nah ceritanya gitu Gus ya, mungkin ada kesalahan dengan santri sampean, saya mohon maaf Gus itu. Makanya belum ada sepakat salaman sama yang penjaga gerbang. Jadi perkiraan dia saya mau pembuktian Gus, tapi yakin Gus Samsudin tahu hati saya. Iya. Nah makanya sore itu Singo Ludro datang diantar sampai sini sama yang sebet tuh Pak. Itu orangnya. Langsung Mbak Singo Ludro nyamri saya.
tujuan kamu mau datang mau apa gitu. Saya jelaskan, Mbah Singo tuh tahu saya nggak bohong kalau Mbah Singo, membuktikan yang gini, yang gini, yang gini. Oh iya, sudah enggak apa-apa. Nah gitu Gus. Jadi mohon maaf Gus ya. Siap. Saya juga karena kondisi tidak oke-oke Gus. Sampean aku yakin Pak, ini waliullah Pak. Waliullah ini yakin waliullah. Saya sering tawasul pada beliau ini. Cuman aku ingin ketemu mimpi belum ketemu Gus. Nah, insya Allah waliullah ini kan. Jadi Gus, mohon maaf dan saya mungkin mau pulang Gus. Nah, habis ini ya semua kesalahan saya yang saya makan minum di sini mohon diikhlaskan, kesalahan saya mohon dimaafkan Gus, mohon doanya Gus, mohon barokahnya Gus supaya saya kedepannya Allah kasih kebaikan buat saya. Amin amin. Terima kasih Gus, ini yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga saya bisa sampai ke rumah ke Jambi dengan selamat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa yang tadi? Pak Kasmuji Ali, Pak. Pak Kasmuji Asmuji Ali. Nggih. Jadi ada suatu kesalahan. Tadi kan jenengan berbicara tentang kesalahan. Ada kesalahan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesalahan di dalam kebaikan. Kayak sebagai contoh, kita mungkin salah dalam sholat nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan sholat. Salah dalam merawat atau mungkin ngurusin orang tua salah, nggak apa-apa. Yang penting kita ngurusin orang tua. Kayak contoh gini, analogikanya gini. Contoh semuanya ada ibu-ibu anaknya 4 ya kan. Yang satu ngurusin orang tuanya, yang 3 merantau di Jakarta. Yang satu ini mengurusi orang tuanya tentu banyak salahnya. Mungkin salah ngomong, salah ngasih makan, salah nyuciin baju dan lain sebagainya. Salah. Tapi ini salah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dalam berbuat kebaikan daripada yang 3 nggak mengurusin orang tuanya. Sama seperti jenengan tadi, wah aku yakin Gus Samsudin ini lek tak jajal mesti ngerti lah ya, niatku kuati, niatnya api. Ya nggak apa-apa, itu awalnya nantang-nantang terus akhirnya jadi saudara. Saya berkali-kali seperti itu, seperti Joko Arek, Opa, terus ada lagi Mbah Klunu, ada lagi Gus Badri, ada lagi yang kemarin itu dari Padepokan apa itu, Akasa itu ya, itu kalau nggak salah Hindu Buddha kayak gitu. Tapi setelah kesini silaturahmi, ya sempet juga lah ngejak kayak intinya ya kayak Raga Sukma kayak gitulah, lunga ning endi ngono, tarung ning endi. Ya enggak apa-apa kayak gitu. Ya karena memang apa ya, saya menempatkan sekarang ini saya ini sebagai kotoran. Tapi semoga saja kotoran yang bisa menyuburkan atau niku. Karena setiap orang mengamalkan sebuah amaliyah masuk ke dalam nubuwah, itu yang pertama munculnya mahabbah. Dan nanti akan diuji dengan cacian itu sebagai demplengnya atau sebagai apa namanya kalau semuanya bikin pedang itu pandainya, digenjleng, digembleng, iya ditempa itu digembleng dengan cacian dan hinaan tadi. Tidak apa, makanya manusia itu ketika ingin bermanfaat untuk orang lain, dia harus siap untuk dimanfaatkan, siap untuk dicaci, dibully, dihina kayak gitu. Ya seperti contohnya baginda Rasulullah lah dihina, tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Terus masalah tentang apa yang sampean lihat itu, saya harap jenengan juga jangan dijadikan sebuah rujukan. Karena rujukan itu hanya iman dan Islam, hanya kepada Allah dan baginda Rasulullah. Lewatnya Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Selain itu, apapun itu manusia, kita nggak akan tahu pada titik akhirnya. Jangan sampai nanti menjadi jindik. Saya ambil kisah riwayat dari Syekh Asy saya, seorang syekh yang 202 tahun taat kepada Allah, tidak pernah lepas dari menyebut nama Allah. Siangnya digunakan untuk berpuasa, berzikir, malamnya untuk wirid, sampai warid lah, sampai 202 tahun taatnya luar biasa. Di akhir hayatnya masuk neraka karena apa? Mabuk, zina, membunuh orang dan akhirnya dihukum pancung. Jadi manusia itu terlihat baiknya di akhirnya, jangan dilihat saya nggak tahu apakah saya begini nanti tetap iman di dalam akhir hayat saya. Jadi jangan sampai kita itu menuhankan manusia, itu yang pertama. Yang kedua,
jangan juga kita itu bersuudzon kepada manusia. Belum tentu loh orang itu hina, pemabuk, pencuri, penjudi akhirnya masuk neraka, belum tentu. Belum tentu kita yang taat ini lebih baik daripada yang maksiat, belum tentu. Karena ada yang maksiat pada akhirnya pun masuk surga. Dan satu hal lagi Pak nggih, kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Jadi tidak perlu kita itu marah-marah kepada suatu hal yang itu. Intinya kalau saya itu video saya itu hanya saya sampaikan begini, yang suka dilihat ya monggo, nggak suka juga nggak apa-apa, cukup diambil pembelajaran saja. Setiap video saya selalu mengajak untuk bersolawat. Saya berharap nanti kalau saya mati, video-video saya itu menjadi penyemangat seseorang untuk bersolawat. Jadi saya tidak menekankan kamu harus percaya ini itu suatu hal yang pasti dan lain sebagainya. Karena sesuatu hal yang hak itu hanya haknya Allah. Kita itu tidak berhak untuk itu. Kebenaran itu pun hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Nanti kalau panjenengan tetap dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, takutnya nanti jadi masalah untuk sampean sendiri. Terus biarin aja. Orang percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadikan hiburan saja, ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya, itu saja. Jadi Gus, saya jauh di Jambi, kalau ada yang ini kan Gus nggak terima. Tadi orang perempuan tadi, wah saya ngeri aku Pak. Berarti gue mau antem nih Pak. Aku orang tuh kok gitu Gus. Aku di Jambi Gus, jauh dengan Gus saja saya nggak terima ya. Di sini begitu. Saya Gus bisa sabar ini karena sering lihat YouTube Gus ini. Terus Gus, ya saya sekarang alhamdulillah bisa sabar Gus. Dulu saya ini barang ya sholat, ya pernah di pondok Gus dulu ya. Tapi sabar itu sulit. Tapi Gus ini ngajari kesaktianmu adalah kesabaranmu terus, sehingga saya ikut Gus. Nah ini ada satu singkat aja Gus sampaikan, karena kalau enggak nanti saya enggak nepati janji dengan istri saya kemarin. Dek, saya ini kalau ke tempat Gus Samsudin aku sampaikan ini. Gus Samsudin ini dapat masalah terus ini ada kesalahannya juga Gus sampean ini Gus. Menurut saya, kalau bisa jangan lagi Gus. Gus itu kan bilang apa? Konten saya itu cuma hiburan saja. Mas jangan gitu Gus. Konten saya ini real, benar. Percaya ya sudah, enggak sudah itu Gus, maksud saya itu gitu. Iya, jadi kan betul Gus ya. Orang tuh saya sering mau berantem gara-gara itu Gus. Oh Gus Samsudin bilang hiburan saja, tapi betul itu dia tuh bilang begitu supaya nggak dijajal orang, saya bilang gitu. Nah ke depan Gus saya bilang konten saya ini real, betul 100%. Kalau percaya ya monggo, enggak ya monggo. Nah itu minta gitu Gus ah. Nah itu aja. Oke, pun monggo akan salah. Monggo akan salah. Tunggu, yang penting tunggu dino nggak Pak nggih. Masyaallah. Terus ada tambahan untuk santri ya, untuk santri. Jadi kemarin itu habis sholat isya, saya itu tiba-tiba ada di pinggir sungai. Jadi santri-santri yang tahu, jadi nggak tahu tiba-tiba jalan lari, mutar-mutar kayak gitulah kata santri itu. Tahu-tahu di pinggir sungai sana ada. Di pinggir sungai sana itu intinya wiritan lah, surat at-taubah laqad ja'akum rasulun itu. Nah di sana itu ada sebuah batu kayak gitu. Terus ada daun cerisaknya itu. Nanti insya Allah kita setiap Jumat Legi jadi setiap Selasa Kliwon kita adakan di sini itu majelisan sholawatan itu. Setiap Selasa Kliwon. Jadi yang mau datang silahkan, nanti setiap Selasa Kliwon setiap 1 bulan sekali ya kita adakan sholawatan di sini. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya diajak ke depan, foto dulu sama saya ya. Foto dulu, nanti timbang ditagih istrinya kan. Nah, ya. Fotonya dari depan sini. Bapaknya sini. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, barakallah. Donga dinonga. Sehat selalu, semangat. Amin. Barakallah, donga dinonga nggih. Mangga. Tapi dereng langsung kan mboten santai mawon. Ijazahnya ya sayang ya. Jadi
beliau menerima ijazah itu seperti waktu di pondok saya. Jadi pertama mandi dulu, setelah mandi wudhu, jadi bersih secara hadas besarnya, hadas kecilnya, wudhu, terus duduk di sana. Terus setelah itu baca sholawat Jibril sama zikir ismudat Allah Allah itu ya. Monggo, nanti di rumah diamalkan Pak nggih. Kitabnya kasih yang panduannya untuk sholat malam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih, monggo Ibu. Monggo. Nggih. Gus, kados napa bojo kula kok ngoten niku, Gus? Padahal wingi mboten napa-napa pamit mriki. Pamite berobat. Kok padahal nika mboten sakit kok sakniki kados ngoten niku. Pripun, Gus? Kula mboten trima kula. Nggih. Nggih. Kula nyuwun pertanggungjawaban jenengan, pripun? Nggih. Tadi kula jelasne rumiyin. Mboten pun, pripun kula pokoke nyuwun pertanggungjawaban jenengan. Dos pundi bojo kula? Waune mboten napa-napa kok sakniki kados wonten niku. Padahal niku mboten sakit. Nggih. Sabar rumiyin, sabar riyin. Saya jelaskan dulu. Mboten pun kula mboten sabar mpunan. Kula tetep nyuwun pertanggungjawaban jenengan. Nggih. Kula mboten kula jenengan kula laporne polisi, pripun? Nggih. Dos pundi? Nggih. Kula jelaske riyen sekedap. Kula mengke insyaallah saya tanggung jawab lahir batin. Walaupun saya ndak tahu apa-apa, cuman nanti saya tanggung jawab. Tapi saya jelaskan dulu. Jadi gini. Kalau tadi jenengan bilang bahwa suaminya kemarin datang ke sini untuk berobat, itu datang kemarin itu datang ke sini enggak berobat enggak. Suaminya sampean itu kemarin datang ke sini itu tujuannya untuk membuktikan atau bahasa kasar ini ku ngetes, ngoten. Intinya suaminya beliau itu kemarin itu datang ke sini itu untuk jajal saya. Bahasa kasarnya ngoten Ibu. Saya jelaskan dulu, mungkin kula tanggung jawab. Mboten. Nggih, kedap riyen. Kula jelasne riyen. Mungkin Bapak-bapak Ibu belum paham, tapi videonya tadi saya posting tadi di YouTube saya. Jadi gini loh. Suami jenengan itu kesini kemarin itu bukan untuk berobat, bukan juga untuk bersilaturahmi. Tapi pamit kula berobat, padahal niku mboten sakit. Nggih. Lagi niku makanya kalau nggak sakit berobat kan ya lucu. Jadi gini saya jelaskan dulu. Kula jelasne rumiyin, mengke jenengan pendet kesimpulane lek masalah tanggung jawab, fa insyaallah kula tanggung jawab. Terus ngeten ceritane. Kula jelas riyen dunung nih supaya jenengan ngertos, saya jelaskan dulu. Jadi kemarin itu ketika kita sedang pengobatan seperti ini, itu tiba-tiba suami jenengan itu datang. Suami itu datang ke sini. Datang itu ya beliau itu nggak duduk seperti pasien saya seperti ini, nggak seperti tamu-tamu saya ini, nggak. Beliau itu langsung dempet saya ke sini, langsung menghadap ke saya. Jadi nggak ikut ruqyah, nggak ikut apa-apa, nggak minum apa-apa di sini. Nah ketika itu beliau langsung menghadap ke saya, terus setelah itu langsung marah-marah. Nanti sampean lihat dulu videonya, biar sampean ngerti. Nah setelah beliau itu marah-marah ke saya, terus setelah itu beliau sempat intinya nggak percaya lah kayak gitu. Intinya beliau itu nggak percaya dengan percaya. Sampean kan tukang bohong. Iya. Sampean sudah terkenal orang bohong. Nggih. Pokoknya saya minta pertanggungjawaban jenengan. Iya. Pripun? Nggih. Nggih, lek supaya bojone kula niku sehat malih kados biasane. Iya. Apa teng mriki jenengan minumi racun apa jenengan santet? Betul, sedap. Lu jelasnya riyen. Terus kalau orang menganggap saya nipu ya enggak apa-apa. Iya, sampean penipu. Iya. Sampean tahu tak tipu tak? Ya saya lihat video jenengan niku. Bu, sampean kualat meneh. Sabar Pak. Jenengan penipu. Sabar. Nggih, ngeten. Mboten napa-napa. Terus ngeten.
Kalau memang saya nipu, ya kan? Sekarang itu yang saya tipu itu siapa? Kan kayak begitu. Kalau saya nipu itu yang saya tipu itu siapa? Kan ngoten nggih? Ngoten. Pokoknya saya sekarang minta pertanggungjawaban jenengan. Monggo jenengan sekarang obati suami saya. Nggih. Insyaallah. Nggih, kula obati njaluk diobatin dokter, tak obatin dokter, njaluk diobatin ning endi tak obatin. Pokoknya semaksimal mungkin. Nggih. Nggih riyen, Kalau Bu. tidak Nggih. jenengan kula penjara nih. Nggih. Monggo. Padahal teng pamit mriki niku mboten sakit mboten apa kok Iya. dugi mriki sakit. Napa jenengan minumi racun, napa jenengan santet, napa pripun? Fitnah, Bu. Daftar Pak, enggak apa-apa pun. Mboten napa-napa. Terus ngeten Ibu. Pokoke jenengan sakniki Nggih. kudu bojone kula ditambani. Monggo jenengan tambani sakniki. Nggih riyen kula jelasne riyen, sampean aja nesu-nesu set. Mboten pokoke jenengan sakniki diobati bojone kula. Nggih. Kersane pulih seperti biasane. Iya, nggih. Insyaallah kula tanggung jawab. Jadi gini, saya jelaskan dulu supaya jenengan itu paham. Mboten pokoke sakniki jenengan obati. Pripun carane? Nggih, insyaallah mungkin Monggo kula. sakniki jenengan obati teng mriko bojone kula. Nggih pun monggo. Monggo. Tolong cukupnya dah. Gitu deh. Kedap nggih Pak nggih. Kedap timbang geger. Kedap mawon timbang geger. Pun mboten apa mriki mawon. Enggak apa-apa. Santai mawon. Ibu ngamuk nesu kok cepat tua. Ini beliau ini istrinya bapaknya itu baru datang. Saman nggak menceritakan alur kemarin kejadiannya kayak gimana, saman nggak sudah cerita. Tetap Aku nonton video kok ana sampean nang kene, sampean wis koyo ngene. Piye ceritane? Piye ceritane iki Gus kok sampai bojoku koyo ngene? Pean apane bojoku? Pean santet apa pean ombeni racun ta apa? Aku ora trima bojoku sampai koyo ngene iki. Aku nyuwun pertanggungjawabane sampean. Ya apa carane? Sampean gak gelem tanggung jawab, tak laporno polisi awakmu. Yalah Pak, piye to? Kok sampean bisa sampai koyo ngene iki? Wes ayo mulai Pak. Diobati ayo. Wes saiki sampean obati bojoku ben iso pulih kaya biasane. sabar Bu nggih, sabar. Ana apa bojoku sampai kaya ngene iki? Pean apane bojoku? Pean santet ta? Sabar Bu nggih. Sabar. Pak, piye to Pak? Sampeanku Pak, kok iso sampai kaya ngene iki? Ya apa ceritane Pak? Sabar Bu nggih. Sabar Bu nggih. Sampean iki. Diapakno sampean? Kok iso sampai kaya ngene iki lho Pak? Sabar Bu nggih, sabar Bu. Sabar. Kon sakniki jenengan obati bojo kula. Kersane kados biasane. Istighfar Bu nggih. Pripun istighfar. carane? Pun kula mboten mau tahu. Jenengan lek mboten purun ngobati bojo kula, kados katen iki kula penjarane jenengan. Nggih. Dados ngeten Bu. Pun jenengan mboten usah nesu-nesu, kula jelasne riyen. Jenengan Mboten, pokoke jenengan kudu tanggung jawab. nggih. Mboten trima kula bojo kula kados ngeten iki. Ayo apa to, Pak? Awakmu kok sampai kaya ngene iki, Pak? Piye ceritane? Nggih, ngeten Ibu. Kula sepindah matur suwun sanget. Terima kasih jenengan sudah mau datang ke sini. Berarti jenengan ini istrinya dari Bapak ini nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah jenengan sampun mriki. Alhamdulillah matur suwun sanget sebab dari kemarin pun kita nyari-nyari istrinya dari Bapak ini, pihak keluarganya lah intinya. Itu
kita nggak ketemu karena HP-nya juga dikunci dan Nggih, kula telponi teng rencang-rencange nggih mboten nonton sing semerep. Jebule kok ngedrop Bu HP-nya. kula nonton video niku kok ketawise bojo kula teng mriki. Terus kula tanglet-tanglet tetanggi daleme mriki. Terus niku wau di anterne tanggi kula madosi bojo kula teng mriki. Kok jebule kalau jenengan niku ya apa ceritane? Nggih, dados ngeten Bu. Dados dek wingi niku beliau itu kesini, main kesini. Nah dari sini tuh beliau itu marah-marah, katanya nggih amit, kata beliau itu saya nipu. Iya, emang jenengan penipu. Emang jenengan terkenal penipu. Tahu dari mana nek jenengan Terus itu? apa-apa, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gini Bu, saya nggak apa-apa dianggap nipu. Bang, saya juga sudah dituduh nipu sama pesulap merah itu sudah. Iya, emang sudah banyak berita jenengan kalau jenengan penipu. Banyak Iya. orang-orang yang sudah jenengan tipu, nggih. Nggih, jenengan saged dudone tiyang setunggal mohon sing kula tipu. Bisa sampai menunjukkan satu orang aja yang saya tipu. Nggak ada kan? Tapi enggak apa-apa sampai nuduh saya nipu ya enggak apa-apa. Kayak nuduh saya kayak pesulap merah enggak apa-apa. Cuman sebenarnya kalau ada orang yang bilang saya penipu itu saya laporkan bisa, cuman saya nggak mau seperti itu. Buat apa? Jadi ingatan Ibu, saya jelaskan dulu. Jadi beliau ini intinya beliau suka. Jadi beliau ini subscribernya, beliau itu lovernya si pesulap merah. Terus beliau itu nggak suka sama saya. Terus kemarin kita itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba lagi ruqyah beliau itu datang terus marah-marah sama saya. Nah ketika marah-marah beliau itu tiba-tiba di depan rumah itu jatuh setruk kayak begini. Saya gini Bu, saya nggih. enggak percaya kalau suami saya ini tiba-tiba jatuh. Nggih saestu Bu. Jadi ya Allah lah yang Maha Mungkin tahu. ini jenengan racun apa jenengan santet. Mboten Ibu. Dados ngeten. Kemarin beliau di tempat saya juga nggak minum, di tempat saya yang nggak ikut ruqyah. Saya tetap enggak percaya. Pokoknya kula nyuwun pertanggungjawabane jenengan. Nggih. Terus Lek pundi? masalah pertanggungjawaban pun jenengan nyuwun napa mawon niki diobatne teng pundi kula Nggih, niki siap. pokoknya diobati sampai mari kados biasane nika. Ya apa sampe niki kok iso kaya ngene? Ceritane piye? Piye sampean kok iso ngene iki? Sabar Ibu, sabar. Diapakno sampean kok kene iki? Sampean lo pamite berobat padahal sampean iku gak lara. Ya apa sampean iku kok iso kaya ngene iki, Pak? Sabar Bu, sabar. Pun pokoknya sakniki kula nyuwun pertanggungjawaban jenengan. Kula mboten trima bojo kula kados ngeten iki. Nggih, insyaallah kula bantu pun jenengan badhe diobatne teng pundi, badhe dibeto teng dokter nggih monggo. Insyaallah kula bantu pun. Makanya kula niku demi Allah mboten pengen nesu-nesu, mboten pengen metu omongan elek sebab lek kula niku metu omongan elek bahaya. Saestu. Pun sakniki Makanya jenengan bojo kula ngandani kudu diobatne pun. Iya. Titik niku mawon. Iya, insyaallah. Nek mboten jenengan obatne, kula tuntut jenengan, kula Loh. laporne teng polisi jenengan. Ibu, jenengan niku mau melaporkan saya ke polisi ya silakan. Sampai mau laporkan saya ke manapun silahkan. Wong saya tidak ngapa-ngapain kok. Sampeyan kok koyo Iya ngene toh. iki, Pak. Panjenengan kemarin tuh ngertos tahu toh. Saya itu nggak ngapa-ngapain kok kemarin itu. Iya kan? Sampeyan Saya itu diapakne, kemarin itu nggak kok ngapa-ngapain. koyo ngene iki? Sampeyan diracun ta disantet, kok iso koyo ngene iki, Pak? Beliau ini tanggung jawabnya jenengan. iya, pripun? iya saya tanggung jawab. Saya walaupun saya nggak ngapa-ngapain beliau, cuman jenengan minta bantuan apapun saya bantu gitu loh Bu. Sama ndak usah marah-marah, ndak usah apa gitu. Sing sabar Ibu. Kula niku sama sekali nggak mencelakai suami jenengan kok. Sampeyan Makanya- kok iso koyo ngene iki? Makanya Diapakne saya itu sampeyan? tidak apa-apa. Makanya saya itu sama sekali Ya apa, Pak? nggak mau berkata yang jelek itu karena apa? Karena nanti pada akhirnya saya nggak mau mencelakai orang. Pun sakniki pripun jenengan? Pokoke bojo kula kudu mari kados biasane. Nggih Bu, insyaallah Bu. Jadi gini ya Bu ya.
yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sakit karena perbuatannya sendiri, karena perkataannya sendiri. Jadi ada suatu penyakit yang mengenai balik ke dalam diri kita itu karena perkataan buruk kita. Nggih, percados. Nggih, saya jelaskan dulu gini, nggih. Jenengan nggak percaya nggak apa-apa, tapi sampean sekarang di rumah saya. Jadi dengarkan apa yang saya jelaskan. Seseorang itu juga bisa sakit karena perkataan. Makanya kalau ada perkataan yang nggak baik, nggak usah dibalas. Nanti Allah dengan keadilannya Allah itu nanti yang akan mengadili seseorang. Makanya kemarin mohon maaf ibu, suaminya ibu itu berkata yang nggak baik, akhirnya kembali ke diri beliau sendiri dan akhirnya sakit. Ngoten lho Bu. Terus pun mboten percados kula. Sakniki pripun? Tanggung jawab jenengan pripun sakniki? nggih lek kula niku kan mboten trima terus ngeten iki. Lah nggih, lah suami sampean kan kemarin ke sini terus sakit ya ta. Terus sekarang sakitnya itu karena di beliau sendiri. Ya jenengan BCI di telinganya selalu istighfar, sampean sholat, sampean doakan, kayak gitu. Sakniki jenengan kudu tanggung jawab, jenengan obati dos pundi. Tanggung jawab jenengan. Ini lah nggih. Kula mboten trima lek bojo kula kados ngeten iki. Pun sakniki pripun carane pun jenengan obati kersane bojo kula kados biasane malih. Lah nggih. Wingi bidal mboten napa-napa. Jebule teng mriki kok kados ngeten iki. Nggih, Bu, ngeten Bu. Ndak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri beliau sendiri. Karena dari perkataan beliau inilah yang menyebabkan beliau ini sakit. Jadi beliau ini sakit karena beliau sendiri harus beristighfar, bertobat kepada Allah, dan nanti Allah yang akan menghilangkan penyakitnya, bukan saya. Jadi jenengan harusnya mendoakan beliau, membisikkan istighfar di telinganya, bukannya marah-marah sama saya. Ya ngeten lho Bu. Nggih. Pertanggungjawaban jenengan pripun sakniki? Kula tanggung jawab, kula jenengan nyuwun bantuan apa kula bantu. Mau diobati di sini monggo, mau dibawa pulang monggo, mau dibawa ke dokter ya monggo gitu lho Bu. Dibawa pulang aja, tapi jenengan nggih kudu tanggung jawab. Nggih, siap. Kula mboten trima niki. Bojo kula kados ngeten iki. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Terus gini lho Bu. Ini lho Bu, beliau ini tergiring opini dari video-video yang mengatakan saya penipuan. Akhirnya beliau kesini marah-marah nuduh saya. Kecuali kalau beliau itu datang ke sini sama orang yang saya tipu itu baru. Wong beliau aja nggak pernah saya tipu, dan yang saya tipu itu siapa? Kok bisa-bisanya beliau menuduh saya, kan seperti itu. Ini kula tanggung jawab pun. Jenengan kalau mau beliau di sini ya saya bantu, saya obatin di sini. Kalau jenengan percaya sama saya, kalau jenengan pengen beliau dibawa pulang, kayak jenengan bilang tadi, ya wes bawa pulang, nanti kita kasih uang, nanti kita datang ke rumah jenengan, mau dibawa ke dokter ya nggak apa-apa, pun monggo kesan jenengan. Pun. Berarti jenengan jawab. Loh, kalau saya itu ya tanggung jawab, berarti jenengan nggak percaya beliau diobati di sini, ya wes bawa pulang, nggak masalah saya. Yang penting kan gini loh Bu, ditata hati kita, jangan ada suudon di antara sesama manusia. Ditelaah dulu, dilihat dulu. Jadi sampai ini jangan tergiring opini, jangan gampang suudon, nggih. Jangan gampang suudon. Duduk sayang, duduk. Ampun gampang suudon sampean. Jenengan harus tanggung jawab bagaimanapun caranya. Kula kan sampun matur ket wau Bu. Kula siap tanggung jawab pun. Apa saja yang jenengan nanti butuhkan saya bantu. Bukan karena saya itu mencelakai beliau, bukan saya itu mendolimi beliau, tapi karena saya kasihan sama jenengan itu saja. Bukan karena saya mencelakai beliau. Jadi jangan salah paham. Kalau sampean nggak terima saya melaporkan polisi pun ya enggak apa-apa saya. Jenengan memang terkenal penipu. Pun sakniki pripun niki? Bojo kula pripun kados ngeten niki? Ya ini beliau sakit ya karena beliau sendiri kok. Wong beliau itu nggak saya apa-apain. Jalan tiba-tiba jatuh kok beliau ini kok. Padahal dari rumah itu nggak apa-apa. Pamit berobat, padahal dia itu nggak sakit. Kok tiba-tiba di sini kayak gini?
Ya sebenarnya banyak Bu, mboten namung beliau. Tanya opa itu ada juga orang itu yang datang ke sini yang di rumahnya itu sakit karena apa namanya caci maki di media sosial. Saya suruh bantu doain, ya tak doain enggak apa-apa. Lah beliau datang ke sini tiba-tiba sakit ya, sampean minta kita bantu ya kita bantu gitu loh Bu. Jadi dengan itu nggak usah marah-marah, sing sabar, sing tenang. Masalah itu nggak akan selesai ketika jenengan marah-marah, itu malah tambah masalah. Kalau jenengan sakit malah tambah susah. Terus ini sekarang bagaimana ini? Suami saya kayak gini ini. Nggih monggo kesan jenengan, beliau kalau mau dek sini tak openi, tak obati, tak urusi. Kayak gitu loh. Lah jenengan nggak percaya sama saya, mau pulang, dibawa pulang ya silahkan. Kula teraken. Dibawa pulang aja. Tapi jenengan harus tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Nggih Bu. Pun ambilkan uang Pak. Ambilkan uang. Nanti dikira nggak itu. Ambilkan uang. Semoga kerja. 1 juta berapa? Saya nggak 3 juta butuh wis. uang pokoknya. Saya butuhnya suami saya sembuh seperti semula. Ibu belajar bermuhasabah diri. Belajar untuk introspeksi. Iyalah saya orang salah. Saya orang bodoh. Iyalah sampean anggap saya penipu nggak apa-apa. Cuman masalahnya ini suami jenengan terkena sakit karena suatu kesalahan atau dosa. Istighfar Ibu. Ampun ngantos jenengan iku terbawa hawa nafsu. Jangan sampai dikuasai setan. Sing sabar, sing sareh, sing tenang. Aja nesu-nesu wae. Kula tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Beliau itu kemarin itu datang ke sini tiba-tiba sakit jatuh kok. Saya nggak ngapa-ngapain beliau. Beliau minum apa-apa ya enggak kok. Kayak gitu loh. Piye toh sampean kok iso Kena kualat lambene dhewe ya. Sampean kok iso koyo ngene iki. Istighfar Jin, istighfar. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Ayo Pak, diobat nenek omah ayo Pak. Ya wis dimulai ae Pak. Pun sakniki bojo kula badhe kula beto wangsul. Mau jalan-jalan. Iya. Pripun iki? Ini jalan. Nggih, insyaallah kula bantu. Insyaallah kula tanggung jawab pun ta jenengan sedulur kula. Kita saudara sesama satu bangsa satu negara. Insyaallah kula bantu. Mas ya tah kula niku ndak merasa bersalah apa-apa. Cuman saya bantu nggak apa-apa. Nggih. Pokoke kula mboten trima bojo kula ngenten iki. Allah. Pak, ya apa? Ini gini loh Bu. Istighfar Pak. Saya memang memaafkan beliau. Tapi ada yang menciptakan saya, ada yang mendampingi saya, yang tidak terima dengan apa yang beliau lakukan. Kalau saya secara pribadi sudah memaafkan, tetapi ada yang nggak terima dari khawatir malakutiyah yang mendampingi saya. Ada yang nggak terima terhadap apa yang beliau ini lakukan. Makanya kalau kita didolimin seseorang Ibu, hati-hati. Kalau kita diam, kita sabar, akan ada sesuatu hal yang terjadi dengan orang yang mendolimi diri kita. Ini bukan saya mendoakan, tapi kenyataannya seperti itu Bu. Jadi jenengan kudu hati-hati juga di dalam berbicara. Pun mana disiapkan mobil ya, siapkan mobil. Istighfar Ibu, boten usah nesu-nesu, boten usah marah-marah. Pokoknya jenengan nggih kudu tanggung jawab sampai bojo kula mari kados biasane. Nggih, insyaallah. Insyaallah saya siap membantu. Niki disaksikan oleh banyak ratusan ribu orang yang melihat video ini. Kula Pun sakniki Tanggung dibeto jawab. wangsul mawon diobati teng griya. Pokoke jenengan kudu tanggung jawab. Lek jenengan mboten tanggung jawab, kula tuntut jenengan. Kula lapor nih teng polisi jenengan. Nggih monggo ta. Kalau mau dilaporkan ya monggo lho. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya tidak melakukan apa-apa kok. Sampeyan mau laporkan saya kemanapun ya silakan. Nek apa sampean kok iso kaya ngene iki? Astagfirullah. Sampai kaya ngene iki. Istighfar Pak. Wes dimulai. Ini yang bisa menyembuhkan itu diri beliau sendiri. Istighfar yang banyak. Istighfar. Zikir Allah, Allah, istighfar Pak. Istighfar. Namung jenengan kalih Gusti Allah sing saged nambani. Kula mboten saged. Lek kula pun maaf ning jenengan.
tapi ada pendamping saya yang tidak terima dengan apa yang panjenengan lakukan. Istighfar mawon. Ibu sing sabar. Santrine jenengan kan ndugekne wangsul niki. Nggih. Iya. Tolong kan nyiapin mobil Pak, santri Pak. Iso kaya ngene iki, sampean diapakno, diracun tadi apakno Pak, sampean ngomong Pak. Istighfar Pak, istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina. Wes sampean aja nyiapin mobil deh. Iya Pak, sampean kok iso kaya ngene iki. Udah kalau nggak ada uangnya nanti aja nyusul, wes siapin mobil dulu aja. Pak, piye sampean kok iso kaya ngene iki. Siapin mobil. Istighfar Pak. Wis rong dina sampean tak goleki kok rene. Tak tekok-tekokno kancane sampean gak enek sing ngeru. Jebule kok teko kene iki. Ya untung Bu, untung kula saestu remen. Saya jujur senang ketika jenengan datang ke sini, saya senang karena saya juga bingung nyari keluarganya beliau ini juga saya bingung. Karena hari kemarin itu juga saya bingung nyari pihak keluarganya itu di mana kayak gitu. Dan jenengan datang ini alhamdulillah saya jadi ada pihak keluarganya. Pamit berobat niki, padahal niki mboten sakit. Iya, karena memang cuman pengen ngetes di sini, cuman pengen ngetes saya. Cuman pengen ngetes saya. Kula melihat video niku kok jebule enten mriki. Iya. Kayak posisine nggih pun ngeten niki, padahal dia mboten sakit. Ya sakit dan sehat itu seperti suami dan istri Bu. Orang ada sehatnya, ya ada sakitnya kayak gitu. Ini beliau sakit ya karena perbuatan beliau sendiri. Jadi jenengan guys sing sabar. Wis tak kula tanggung jawab. Sumamane tah amit nggih Bu, nanti beliau ini nggak bisa bekerja sampai nanti tetap tak kasih uang untuk makan setiap harinya. Kudu tanggung jawab. Kula mboten Nggih. trima bojo Iya. kula kados ngeten iki. Loh, lek jenengan mboten trimo wong niki kelakuane bojo sampean dhewe ya. Sampean jangan bilang seperti itu. Sampean kalau ngomong kayak gitu ya berarti Kula semerepe bidal niku sehat. Kok niki dugi mriki kados ngeten iki. Kula semerep kok kados ngeten iki. Pripun iki? sabar Ibu. Sing sabar. Nggih beliau ini sakit karena kelakuan beliau sendiri. Istighfar Pak. Setan jenengan mboten usah terlalu susah. Pak. Sementing beliau niki kan istighfar. Istighfar. Nyuwun teng Gusti Allah paringi sehat. Pun iki dibeta wangsul mawon. Monggo. Diobati teng griya mawon. Nggih. Bantu. Ini wonten Kang Eko. Iya. Ada yang kaki, badan, kepala, orang 3. Dibantu. Bu, sampean di mobil dulu nanti dipangku. Sampean di dibantu. Oh. Awas hati-hati tiba. Sing munggah. Nggih, jok mawon. Oh, jenengan medalken Bu. Jenengan medalken. Nggih, bapake terus sampean ganteni Bu. Istighfar. Nggih, betul tarik terus. Jogus nggih, diketak ten jog. Nggih, pun mboten apa. Pangku bojone. Pun dipangku bojone monggo. Bu, Pak, Bu, aman, Bu. Jenengan mandhat mawon, Pak. Pun mendap mawon Pak. Pun dipangku. Wis, Pak. Obat Pak, niat obat, ben sehat. Pun mboten apa-apa. Istighfar mawon, istighfar. Ibu mboten usah khawatir. Niki mengke kula teng dalem jenengan. Niki pun jenengan mau dibawa ke rumah sakit ya monggo, mau ke rumah dulu ya enggak apa-apa. Dibawa pulang aja. Bawang dulu padahal Diobati di dulu. rumah. Tapi jenengan tetap harus tanggung jawab. Nggih, kalau tanggung jawab lahir batin insyaallah. Pun jenengan sing sabar.
Sabar, kula mengke mriko kula tak pengobatan dulu. Nanti setelah saya pengobatan saya tak ke rumah jenengan ya. Teman ikut aja enggak apa-apa Le. Kita enggak akan lepas dari tanggung jawab. Diracun mana iki piye ta? Ibu ampun ngoten. Diperiksakan ke dokter, dilihat, dicek di lab nanti, lihat perutnya ada apanya kalau saya ngeracun. Itu aja wes, nanti saya ke sana. Nanti saya juga uangnya bawa ini ya Pak ya. Nanti saya ke sana wes. Ibu sing sabar, ampun nesu-nesu Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallah rahim la khala wa la quwata illa billah. Jadi Pak, kemarin kan jenengan lihat ya kemarin ya. Oh iya. Iya. Jadi kan kemarin itu kita sedang pengobatan seperti ini. Terus tiba-tiba beliau itu datang gitu loh. Beliau itu datang. Terus setelah beliau itu datang nggak ikut ruqyah, nggak apa. Jadi langsung marah-marah, terus gitu narik sorban saya, terus dia itu pulang. Dia itu pulang, saya itu tetap duduk di sana, saya tetap sholawatan. Tiba-tiba beliau itu di sana itu jatuh. Nah setelah di sana itu jatuh, dibawa masuk lagi. Setelah dibawa masuk lagi, ya sampai sekarang seperti itu. Gitu. Jadi bukan berobat ke sini terus akhirnya kayak gitu, itu nggak datang ke sini itu sehat, datang ke sini itu sehat, datang ke sini sehat, terus marah-marah di depan sini, pulang jatuh sakit, kok saya yang disalahin sama pihak keluarga, kan lucu. Berarti mitnah dia Gus. Tidak apa-apa. Monggo lanjut. Lucu. Monggo Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala Sayyidina Nuri dhati wa siri sari fisa wa sifati wa ala washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya namanya orang hidup itu selalu ada ujiannya, itu pasti. Orang hidup itu pasti ada ujiannya. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Karena memang hidup itu adalah ujian dari Allah. Yang penting masalah jangan dijadikan masalah. Sebaik apapun kita, yang namanya orang yang nggak suka itu pasti ada. Jadi kalau orang nanam padi itu pasti tumbuh rumput. Itu. Cuman kalau kita nggak nanam padi ya nggak dapat padi gitu. Rumput itu sebagai ya penyemangatnya lah, sebagai ujiannya rumput itu gitu. Jadi itu ibu-ibu yang kesini tuh istrinya dari bapak yang sakit gitu. Tapi bapaknya itu kesini tuh kemarin bukan untuk berobat, jadi kesini tuh marah-marah gitu loh, marah-marah. Terus sempat juga narik sorban saya. Terus beliau itu pulang lah. Pulang itu adalah jatuh, delalah kok jatuh.
Delalah tiba. Delalah tiba. Lu tiba kok aku sing disalahno. Aku sing jerene nyelakani, nyantet, ngeracun. Di sini nggak minum kok dia. Di sini tuh nggak minum. Malah rokok saya tak kasih. Katanya saya nyantet, saya nipu, saya ngeracun. Yang penting ngeten Bapak Ibu. Apapun yang disampaikan oleh orang, entah kita itu dihina ataupun dibully, difitnah, itu kuncinya kita itu jangan marah, atau lebih penting lagi jangan membalas. Karena kalau kita itu marah atau membalas itu akhirnya nanti jual beli, lunas itu. Tapi kalau kita nggak marah, itu nanti kita yang dihina itu akan dimuliakan oleh Allah, dan kehinaan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Ketika kita dihina orang, didolimi orang, kita itu diam, itu nanti Allah yang akan bergerak. Nanti ada dari saudara batin kita yang nggak terima. Tapi kalau kita hanya membalas, ya nggak akan ada hikmah apa-apa. Karena pada akhirnya nanti ya menuruti hawa nafsu. Makanya kesabaran itu luar biasa. Ngoten mawon lah, doa bidua. Saya itu sudah dituduh nipu itu dari 9 bulan yang lalu. Dari 7 bulan yang lalu sama pesulap merah itu saya kan dituduh nipu. Cuman alhamdulillah sudah sampai hampir 1 tahun ini ya nggak ada apa-apa. Dia nggak masuk penjara, ya tetap biasa aja. Ya kalau saya nipu mungkin saya sudah di penjara. Dan sekarang kan ya sudah terbukti kan. Sekarang sudah terbukti ketika saya diam. Ya sekarang sudah terbukti kalau yang sana hanya sekedar menggiring opini saja. Buktinya sekarang ya disidang sama apa? Tukang adat ya. Disidang sama adat Dayak ya. Sama adat Dayak. Itu aja ngeles saja, ngeles. Ya memang tukang ngeles kok. Kalau salah ketahuan ya ngeles. Tukang drama teriak tukang drama. Sekarang di sidang ya pelongok-pelongok, ngakunya kesalahpahaman. Benar-benar sudah jelas-jelas salah, bilangnya salahpahaman. Tapi tidak apa-apalah, biarin aja. Allah nanti yang akan menunjukkan kebenarannya. Yang benar pasti akan benar. Waktu nanti yang akan menentukan. Monggo dilanjutkan ruqyahnya, nggih. Dilanjutkan ruqyahnya. Di sini metode pengobatannya psikis, non medis, terus medis ya. Jadi siapapun yang datang ke sini itu untuk pendaftaran, ruqyah, terapi itu gratis. Jadi jenengan yang datang ke sini hanya untuk ruqyah, terus mendengarkan tausiah saya, ketemu sama saya, terapi. Kalau mau pulang ya pulang, nggak ada yang minta uang, nggak ada yang minta uang. Kecuali untuk yang ketiga, medisnya, jadi non medis, jadi psikis, non medis, medis. Untuk yang medis ini kalau dokter pakai obat kimia gitu, kalau kita pakai herbal, madu, kunir, gitu. Ya itu aja yang beli. Kalau enggak, panjenengan enggak ngambil herbalnya, ya enggak suruh bayar. Nanti setelah ruqyah, terapi, kalau mau pulang ya silahkan pulang. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga saja kita semuanya bisa istiqomah, dan semoga juga ya masyarakat Indonesia ini nggak gampang tergiring opini lah kayak gitu, terutama oleh hasutan maupun adu domba gitu. Makanya kita itu harus cinta terhadap budaya dan taat pada agama, supaya kalau orang itu tahu budayanya, dia akan tahu jati dirinya, nggak mudah terombang-ambing oleh orang lain, oleh budaya luar, oleh hasutan maupun oleh
fitnahan seperti itu. Makanya pondok di sini namanya Nuswantara gitu. Berarti acara saya tadi malam itu kan ya acara sholawatan ya budaya gitu, budaya dan agama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka airnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikha Qalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir Allah 63 kali lalu ditiupkan ke airnya. Zikir Allah 63 kali lalu tiupkan ke airnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.